Selamat pagi, kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Klaten. Mbak, udah lama banget ya kita nggak sekolah minggu bareng. Wah iya nih, tunggu dulu, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu online GKJ Klaten. Bertemu lagi dengan Mbak Novel dan Mbak Valen. Nah, untuk lagu yang pertama, mari kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagunya di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lagunya di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mbak Valen, tadi pas aku mau OTW ke sini, aku ke rumah Dania dulu loh. Aku ajak dia pergi sekolah minggu. Oh ya, bagus dong. Kita harus selalu memperhatikan teman-teman kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Adik-adik mau bawa berapa? 1, 2, 3, atau 10? Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami hari ini. Tuhan, kami akan melanjutkan sekolah minggu ini, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkannya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mbak Novel tahu nggak ciri khasnya orang Kristen itu apa? Apa ya? Bisa nyanyi. Oh iya, tapi aku nggak bisa nyanyi loh Mbak Valen. Suaraku aja jelek kayak hampir pecah. Tapi menyanyi bukan masalah suara kita bagus atau jelek, tetapi sukacita kita yang meluap kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik kepada kita. Yuk kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
pagi anak-anak, kita berjumpa kembali di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Ya, berjumpa kembali dengan Bu Tias ya. Nah, apa kabar kalian? Semua dalam keadaan sehat? Nah, Bu Tias harap semua dalam keadaan sehat ya. Pagi ini semangat untuk bangun pagi? Iya, semua harus semangat untuk menghadapi di minggu pagi ini. Nah, sekarang anak-anak di masa pandemi ini, anak-anak sudah melakukan 5M belum? 5M itu apa ya? Oh, 5M itu dulu kan hanya 3M Bu Tias. Sekarang ada 5M anak-anak. Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Sudah dilakukan? Kemudian memakai masker. Sudah dilakukan kan? Kemudian menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas atau interaksi, jadi mengurangi untuk bepergian, untuk berdekatan dengan orang lain, berbicara terlalu banyak dengan orang lain itu dikurangi ya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau ada yang rame-rame banyak orang itu kalian harus menghindarinya ya. Oke, nah sebelum kita memulai firman pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk sikap doanya. Tangan dilipat, mata ditutup, ku mohon doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Kau telah sertai kami, Kau telah bimbing kami, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuka hati kami, kiranya Engkau jaga selalu konsentrasi kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman untuk pagi hari ini apa ya? Nah, firmannya untuk pagi hari ini diambilkan dari Yohanes 12. Ayo kakak-kakak yang punya Alkitab segera dibuka ya. Segera dibuka di Yohanes 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Yohanes 12 ayat ke-20 sampai 33. Adik-adik yang kecil mendengarkan ya. Bu Tias mau bacakan, yang besar ikut menyimak. Oke? Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak,
Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, untuk natsnya diambilkan dari ayat yang ke-23 bagian B. Telah tiba saatnya anak manusia akan dimuliakan. Nah, anak-anak, ini cerita tentang apa ya perikop ini tadi? Ini cerita tentang Yesus. Yesus yang akan menghadapi hukuman salib. Yesus yang akan disalib. Loh, kenapa ya Yesus kok mau disalib ya anak-anak? Sedangkan Yesus itu tidak bersalah anak-anak. Yesus tidak bersalah dan dia adalah anak Allah. Kenapa ya dia mau untuk disalib? Ternyata anak-anak, Yesus itu ingin menyelamatkan kita semua, manusia-manusia yang berdosa. Yang berdosa itu kita anak-anak, yang melakukan dosa itu kita, manusia semua. Tetapi Yesus mau menggantikan posisi kita untuk disalib. Seharusnya kita yang disalib sebagai hukuman atas dosa kita. Tetapi ini Yesus mau menggantikan kita anak-anak. Yesus baik kan? Hatinya baik ya anak-anak. Nah, di sini Yesus itu mau disalibkan karena dia mau berkorban. Dia mau berkorban untuk manusia. Dia mengumpamakan seperti biji gandum tadi. Kalau biji gandum itu dipegang saja, dia tetap satu. Tetapi kalau biji gandum itu dijatuhkan ke tanah dan dia mati, maka akan tumbuh biji gandum yang lain. Jadi Yesus rela mati untuk menumbuhkan jiwa-jiwa manusia yang baru, yang bertobat, agar dapat selalu mengikut Tuhan Allah. Nah, kalau sifat berkorban Tuhan Yesus harus kita tiru loh anak-anak. Itu adalah wujud kasih kita, wujud setia kita kepada Tuhan. Kita harus meniru sifat rela berkorbannya Tuhan Yesus. Di sini Bu Tias mau menceritakan sebuah ilustrasi, sebuah cerita. Nanti kita dapat menarik sari ilmu di dalamnya bahwa kita juga harus rela berkorban seperti Yesus. Nah, di sebuah sekolah ada seorang anak. Nah, anak ini bernama Nala. Dia anak yang baik dan pandai. Dia juga disukai banyak temannya. Nah, di sini dia duduk di sebelah seorang teman. Teman yang ini bernama Rino. Nah, Rino ini duduk di sebelah Nala di kelas. Nah, pada suatu hari saat akan bel istirahat, Pak Guru berkata begini kepada Nala. Ini Pak Gurunya ya. Nala, nanti saat istirahat kamu jangan main keluar dulu ya. Kamu temani dan tunggui Rino untuk menyelesaikan mencatat yang di papan tulis. Karena Rino belum bisa menulis dengan cepat seperti teman-teman yang lain. Jadi kamu tunggui ya, nanti kalau misalnya ada kesalahan atau Rino bertanya sesuatu, kamu harus menjawabnya. Kamu harus bimbing Rino sehingga dia dapat menyelesaikan tugasnya
menyalin yang di papan tulis dengan baik. Pak Guru berkata seperti itu. Kemudian Nala pun menjawab, "Ya Pak, saya akan melakukannya." Kemudian sebentar kemudian terdengar suara tet, tet, tet. Suara apa ya itu anak-anak? Ternyata itu adalah bunyi bel. Bunyi bel menandakan istirahat anak-anak. Nah, teman-teman Rino dan Nala semua berhamburan keluar kelas untuk beristirahat. Kemudian Pak Guru pergi ke kantor. Nah, di sini Rino dan Nala duduk untuk Rino menyelesaikan menulis yang di papan tulis. Kemudian datang seorang teman lagi anak-anak. Nah, ini bernama Dio. Dio ini mengajak bicara Nala. "Nala, ayo kita segera main bola keluar. Kita bermain di halaman sekolah." Kemudian Nala pun menjawab anak-anak, "Sebentar ya Dio, aku akan mendampingi Rino dulu untuk menyelesaikan menulis. Nanti setelah Rino selesai, aku segera keluar untuk bermain bola. Kita bermain bola bersama-sama." Kemudian Dio menjawab anak-anak, "Oh ya, nanti kamu menyusul ya." "Ya," kata si Nala. Akhirnya Dio keluar kelas. Nah, si Rino dan Nala ini duduk untuk menyelesaikan menulisnya. Memang Rino ini belum begitu lancar untuk menulis, jadi harus pelan-pelan supaya betul. Akhirnya Rino selesai anak-anak. Nah, kemudian Rino berkata kepada Nala, "Nala, terima kasih ya, kamu telah menunggui aku menulis." Kemudian Nala berkata, "Sama-sama Rino, aku dengan senang hati membantu kamu, menunggui kamu menulis. Terima kasih ya." Akhirnya mereka keluar untuk beristirahat anak-anak. Setelah di luar, si Nala ini menemui teman yang tadi, si Dio. Kemudian Nala pun berkata, "Ayo Dio, kita bermain bola." Si Dio ini menjawab begini anak-anak, "Ayo." "Oh ya Nala, aku mau tanya, kenapa sih kamu mau bersusah-susah untuk membantu Rino, menunggu Rino menulis? Dia kan nulisnya lama sekali. Nanti waktumu untuk istirahat akan berkurang dan waktumu untuk bermain bola kesukaanmu juga akan berkurang saat istirahat." Kemudian Nala pun menjawab, "Tidak apa-apa Dio, aku senang melakukannya. Aku senang membantu Rino walaupun waktuku menjadi berkurang. Tidak apa-apa, aku senang melakukannya. Karena kalau Rino itu lama sekali menulis, nanti dia ketinggalan terus. Jadi harus diberi semangat selalu." Nah, baik ya si Nala ini anak-anak. Dia berarti baik. Dia mau berkorban loh anak-anak, mengorbankan waktunya untuk istirahat, untuk membantu temannya. Kalian bisa kan meniru si Nala? Harus bisa untuk berkorban demi orang lain. Nah, Bu Tias, berkorban itu sebenarnya apa toh? Berkorban itu adalah melakukan sesuatu yang tidak enak. Biasanya sesuatu yang tidak enak anak-anak, yang lebih susah untuk atau demi orang lain, melakukannya demi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, biasanya itu mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga, mengorbankan kesukaan kita. Tetapi kalau kita melakukan berkorban atau pengorbanan itu dengan hati yang ikhlas, sukacita, itu adalah baik anak-anak. Seperti Yesus yang tadi mau disalib untuk menebus dosa manusia. Nah, sekarang Bu Tias tanya anak-anak. Misalnya kalian membawa bekal di sekolah, membawa bekal makanan yang enak sekali dari rumah, kesukaan kalian. Misalnya donat atau kue atau kembang gula. Nah, kalian suka sekali makanan itu. Tiba-tiba
di sekolah ada teman kalian yang tidak membawa bekal. Aduh, teman kalian itu duduk termenung karena tidak membawa bekal. Uang saku dia juga tidak punya. Lantas, apa yang harus kalian lakukan? Nah, sebaiknya kalian mengajak dia duduk. Kalian bisa membagikan bekal kalian. Terus misalnya ada yang berkata begini, tapi Bu Tias, bekalnya itu aku sangat suka, makanan kesukaanku. Masa aku harus memberikannya sebagian kepada dia? Nanti aku makannya nggak utuh dong. Nah, anak-anak, tidak apa-apa. Lain kali kalian bisa membawa bekal itu lagi, bisa kalian makan. Yang sekarang kalian harus membaginya dengan teman kalian itu. Walaupun itu makanan kesukaan kalian. Oke, itu namanya mau berkorban. Oke, sip. Kemudian misalnya ada lagi. Misalnya di rumah kalian punya mainan yang baru. Seneng banget. Ada mainan yang baru. Kalian sudah lama menginginkan mainan itu. Kemudian ada teman kalian, tetangga kalian yang datang melihat begitu. Kemudian dia ingin sekali ikut bermain. Kemudian dia berkata seperti ini, aku boleh nggak pinjem mainanmu? Boleh nggak? Dalam hati kalian, wah ini kan mainanku baru, masih baru, aku masih seneng banget. Kenapa aku harus minjemin ke kamu? Nah, tapi kalian tidak boleh ya seperti itu. Tidak boleh pelit, tidak boleh mengikuti keinginan kalian yang kurang baik. Kalian harus mau berkorban. Caranya, nih boleh kok kamu pinjam. Nah, kalian juga menunggui, bermain bersama juga boleh. Ditungguin nanti kalau dia udah selesai, dia akan kembalikan ke kalian. Nah, itu juga berkorban ya anak-anak. Berkorban karena kalian masih seneng Pak dengan mainan baru itu, tapi kalian mau untuk meminjamkannya kepada teman. Bagus, sip. Nah, untuk cerita yang Rino dan Nala ada satu lagi anak-anak. Dengerin ya. Nah, sepulang sekolah, si Rino dan Nala tadi berjalan karena rumah mereka tidak begitu jauh. Nah, saat mereka berjalan dari sekolah ke rumah, tiba-tiba dari jauh mereka melihat ada sebuah mobil yang berhenti. Nah, terus Nala dan Rino berkata, itu mobilnya kenapa ya kok berhenti? Kayaknya ada kedua orang yang turun itu mereka melihat-lihat ke bawah mobil dan sekitar mobil ada apa ya? Ayo kita samperin ke sana. Akhirnya mereka mendekati mobil itu dan bapak-bapak yang ada di sekitar mobil itu. Kemudian Nala ini bertanya kepada bapak-bapak itu, anak-anak, Pak, ada apa ya dengan mobilnya? Ada apa Pak? Kemudian bapak itu berkata, mobilnya mogok Dek, mobilnya tidak mau jalan, mesinnya mati, tidak tahu kena apa mungkin akinya atau mesinnya yang rusak. Kemudian Nala pun melihat bersama Rino, kenapa ya ini? Kemudian Nala berkata, apa mungkin perlu didorong ya Pak? Kalau didorong kemungkinan nanti bisa jalan Pak, mesinnya bisa hidup lagi. Kemudian bapak-bapak itu berkata, oh iya Dek, ayo kita dorong. Kemudian bapak-bapak itu mengajak dua teman-temannya tadi untuk mendorong. Yang masih ada satu lagi yang menyetir di depan. Kemudian Rino dan Nala berkata, ya Pak, kami akan bantu juga. Rino dan Nala ini mau bantu anak-anak menambah tenaganya dengan bapak-bapak tadi untuk mendorong mobil itu. Nah, ini ada gambarnya ini anak-anak. Nah, mereka ikut mendorong anak-anak agar mobil itu bisa maju dan mesinnya bisa menyala. Nah, bapak-bapak ini menghitung anak-anak 1, 2, 3, terus semua mengeluarkan tenaganya.
didorong. Akhirnya dengan sekuat tenaga mereka mendorong dan dengan sedikit berlari, akhirnya apa anak-anak? Mobil itu bisa menyala anak-anak, bisa menyala dan berjalan. Kemudian bapak-bapak itu, wah terima kasih ya adik-adik, kalian membantu kami untuk mendorong mobil ini. Nah kemudian bapak-bapak ini menawari mereka, ayo adik-adik, kalian kami antar pulang. Kalian kan mesti lapar dan capek pulang sekolah. Kemudian Nala dan Rino berkata, tidak usah Pak, rumah kami sudah dekat, jadi kami tidak usah menumpang mobil Bapak, kami berjalan saja. Akhirnya bapak-bapak itu mengucapkan terima kasih kepada Nala dan Rino. Terima kasih ya nak, sama-sama Pak. Kemudian mereka berjalan dengan bersukacita pulang ke rumah mereka. Nah anak-anak, dua anak ini tadi termasuk mau berkorban nggak? Iya, mereka mau berkorban anak-anak. Karena apa? Mereka pulang sekolah itu, mereka dalam keadaan capek, lelah, dan perutnya juga lapar anak-anak. Tetapi mereka tetap mau menolong bapak-bapak tadi yang mobilnya mogok. Mereka mau melakukan sesuatu yang tidak enak karena mengeluarkan tenaga itu berat anak-anak, mendorong mobil itu berat. Tetapi mereka mau melakukannya dengan sukacita dan ikhlas karena mereka suka membantu, ingin menolong. Dan ini termasuk rela berkorban ya, mau berkorban untuk orang lain. Nah, dari cerita-cerita Bu Tias tadi, kalian sudah memahami kan apa arti rela berkorban? Seperti Yesus yang mau mati untuk manusia, mau rela disalibkan untuk manusia anak-anak. Kalian juga harus meniru itu ya, meniru apa yang dilakukan Yesus. Dan kalian dapat menerapkannya untuk kehidupan kalian sehari-hari sekarang. Seperti perbuatan Nala tadi, perbuatan Rino, seperti meminjamkan mainan tadi, seperti membagikan bekal yang kalian suka. Nah, kalian harus melakukannya ya. Itu wujud cinta kasih kalian dan setia kalian kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, firmannya cukup sekian. Kita berdoa dulu ya. Oh ya, nanti ada aktivitas ya anak-anak. Kalian bisa berkreasi. Setelah berdoa nanti kita melakukan aktivitas ya. Oke, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri firman ini, kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan dapat kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, bila kami nanti akan melanjutkan dengan aktivitas, kiranya Tuhan membimbing kami juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, aktivitas pada pagi hari ini apa ya? Nah, saat ini kita mau membuat gambar, yaitu hati kita. Nah, tadi Tuhan Yesus sudah rela untuk disalib ya anak-anak, untuk menebus dosa kita. Kita mau pasangkan gambar salib ini ke hati yang sudah kita buat. Bahan-bahannya, hatinya bisa dibuat dari ini asturo ya anak-anak, kertas asturo. Bisa juga dari kertas lipat, kertas emas juga bisa. Semua kertas bisa anak-anak, yang berwarna ya. Nah, warna apa saja bisa. Kalian bisa membuatnya. Caranya bagaimana ya? Bisa kalau kertas yang besar begini, tinggal dilipat jadi dua, kemudian dipotong memakai gunting. Kalian bisa membentuk jantung hatinya besar, bisa.
Nah, nanti jadi seperti ini. Untuk adik-adik yang kecil, menggunting sendiri, pelan-pelan bisa, atau dibuatkan mamah juga boleh. Oke. Nah, kemudian misalnya salibnya ini anak-anak. Bu Tias, aku tidak punya gambar Tuhan Yesus yang disalib seperti itu. Aku tidak punya. Tidak apa-apa anak-anak, kalian bisa membuat salib dari bahan apa saja. Misalnya dari sedotan. Sedotannya nanti dipotong panjang dan agak pendek, kemudian dipasangkan jadi salib. Bisa juga dari kertas kokoro, bisa. Kertas kokoro bisa. Kemudian bisa juga dari ini stik es krim, bisa. Nanti diberi seloti bolak-balik atau diberi lem, kalian bisa tempel anak-anak. Nih. Bisa ditempel seperti ini, sudah jadi salib anak-anak. Kalian nanti bisa tempelkan di sini atau di kertas yang lebih terang. Bisa. Nah, yang gambar Yesus tadi Bu Tias mau tempel di kertas asturo Bu Tias yang berwarna biru. Nah, ditempel begini anak-anak. Nah, ini gambar Yesus yang mau berkorban dengan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dan untuk kakak-kakak yang sudah agak besar bisa menulis, di belakangnya dituliskan seperti ini ya anak-anak. Tuhan Yesus telah berkorban untuk saya. Nah, karena Yesus itu sudah mau disalib untuk menebus kalian, menebus Bu Tias juga, menebus dosa-dosa kita. Diberi tulisan ini ya, Tuhan Yesus telah berkorban untuk saya. Kalau untuk adik-adik yang masih kecil belum bisa menulis, bisa dituliskan mama atau papa ya, bisa dituliskan kakaknya juga. Nah, nanti kalian tempel di kertas, kemudian ditulis di belakangnya, kemudian kalian bisa berfoto. Difoto ya dengan memegang hasil karya ini ya. Nanti yang sudah mengirimkan foto kepada guru-guru sekolah minggu di tiap blok nanti akan mendapatkan giveaway. Nah, nanti akan dapatkan hadiah. Asik kan? Nah, kalian nanti kirimkan gambarnya, foto kalian, agar nanti dapat diberikan hadiah oleh guru-guru sekolah minggu. Mudahkan anak-anak, kalian semua bisa mengerjakannya. Oke, bahannya tadi dari kertas yang berwarna, salibnya bisa dari sedotan, kertas kokoro, stik es krim, apapun bisa anak-anak. Kalian bisa membuat yang lain juga bisa. Pakai lidi Bu Tias boleh. Pakai kancing baju yang disusun boleh, semua boleh. Kertasnya juga yang berwarna bebas, dari bahan apa saja. Kalian pasti bisa melakukannya. Oke, lakukan dengan sukacita. Selamat mencoba anak-anak. Karena berkat Tuhan sudah melimpah banyak sekali pada kita, mari kita mengucap syukur dengan cara mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan dari rumah dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian dititipkan orang tua untuk dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Yuk kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kasihmu menyelamatkan dan beribu hati.
Mari adik-adik kita berdoa untuk mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur untuk berkat-Mu hari ini, karena oleh berkat Tuhan kami dapat menjalankan ibadah sekolah minggu hari ini dengan baik dan lancar. Dan Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadirat-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, amin. Wah, nggak kerasa ya Mbak, sekolah minggunya udah mau selesai. Eits, tetap semangat mengikuti sekolah minggu online GKJ Klaten ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.